Mulailah ia berlari melintasi jembatan terlupakan yang sekilas mengingatkan kita dengan adegan Son Goku yang melewati jalur naga di anime Dragon Ball ya. Di tengah perjalanan ia sempat dibingungkan dengan jalur di depannya yang bercabang. Ia kemudian melihat sebuah bola cahaya yang bergerak melintasi salah satu jalur sehingga ia memutuskan untuk mengikutinya. Rencananya akan segera tiba di wilayah dari Siluman Kerbau, sebuah tempat hijau yang dipenuhi oleh padang rumput. Ia menceritakan kepada Bailang bahwa klan Kerbau adalah salah satu klan siluman terkuat di Jalan Iblis. Namun mereka tak memakan manusia dan cenderung lebih ramah. Singkat cerita, Bailang dan yang lainnya pun telah sampai di wilayah Siluman Kerbau. Akan tetapi yang terlihat nampak berbeda dengan apa yang digambarkan Biksu Tong sebagai tempat padang rumput. Karena yang terlihat justru sebuah daerah tandus yang sangat gersang. Suasana pun semakin memburuk dengan kedatangan sekelompok siluman lebah yang siap menyerang mereka. Diketahui siluman lebah juga merupakan siluman yang sangat merepotkan di Jalan Iblis karena terkenal dengan kejam dan selalu melakukan serangan dengan jumlah yang sangat banyak. Terlihat kelompok Biksu Tong yang sangat kewalahan karena mereka jelas kalah dari segi jumlah. Di saat-saat genting, bala bantuan pun datang yang merupakan pasukan dari bangsa kerbau, dipimpin oleh Perdana Menteri yang bernama Duoji. Bersama-sama akhirnya mereka pun bisa mendesak kawanan siluman lebah tersebut untuk segera pergi. Setelah pertarungan usai, Duoji pun mengajak kelompok Biksu Tong untuk memasuki kota sembari menjelaskan kalau sudah sejak ribuan tahun siluman lebah menjadi musuh bebuyutan dari klan kerbau. Mereka terus mengacau di wilayahnya dan terkadang sangat menyusahkan karena beberapa dari mereka memiliki racun yang sangat mematikan. Di sepanjang jalan, Biksu Tong mengamati kalau kondisi dari klan kerbau semakin memprihatinkan. Ia melihat banyak yang sakit-sakitan sampai bahkan ada yang meninggal. Namun Duoji sama sekali tak mengkhawatirkan hal tersebut dan menepis pendapat Biksu Tong dengan mengatakan kalau klan kerbau masih dalam keadaan yang baik-baik saja. Singkat cerita, bertemulah mereka dengan New Moren, raja dari bangsa kerbau. Ia pun sangat senang melihat kawan-kawan lamanya dan segera menjamu mereka meskipun dengan hidangan yang seadanya. Hal ini tentu semakin memperkuat pendapat Biksu Tong kalau bangsa kerbau sedang mengalami kondisi yang sangat buruk. Biksu Tong lalu menjelaskan tujuan dari perjalanannya ke barat kali ini adalah untuk mengembalikan api suci. Namun karena banyak siluman jahat yang sudah mengetahui keberadaan dari api suci, Biksu Tong pun tidak ingin singgah lebih lama karena dikhawatirkan akan membahayakan klan kerbau. Menanggapi hal itu, New Moren pun sama sekali tak cemas. Ia meyakinkan kalau wilayahnya akan aman dan siap membantu jika mereka dapat masalah. Di sini pada awalnya, Raja Kerbau menganggap kalau Bailang adalah Sun Wukong yang sedang menyamar. Ia lantas mengatakan tak perlu sungkan dan meminta agar kembali saja ke wujud aslinya. Bailang pun menurut untuk menunjukkan wujud aslinya yang jelas bukan Sun Wukong melainkan adalah jelmaan dari serigala putih. Biksu Tong lalu menjelaskan kalau Bailang adalah murid barunya, sedangkan Sun Wukong sudah lama terbunuh dan jiwanya pergi ke alam bawah dengan harapan supaya bisa terlahir kembali. Mendengar hal itu, Raja Kerbau pun sangat kecewa karena ia dan Sun Wukong sudah mengikat persaudaraan. Selain itu juga ada masalah lain yang sangat ia khawatirkan. Dahulu ia sangat terpukau melihat kehebatan Wukong dan sifat heroiknya. Lantas ia memperkenalkannya kepada adik perempuannya yang membuat sang adik jatuh hati pada pandangan pertama. Sayangnya karena masih ada misi yang harus diselesaikan, rombongan Biksu Tong pun segera kabur dari tempat siluman kerbau. Semenjak saat itu, sang adik kerbau pun sangat sedih dan selalu mengurung dirinya di kamar selama berbulan-bulan berharap Sun Wukong bisa kembali. Hal ini membuat Raja Kerbau menggunakan berbagai cara untuk membujuknya hingga akhirnya ia berbohong dengan menjanjikan kalau Wukong pasti akan kembali untuk menikahinya setelah berhasil menyelesaikan misi mengambil kitab suci. Itu sebabnya ia sangat senang saat tahu rombongan Biksu Tong datang. Meskipun pada akhirnya ia sangat kecewa karena Sun Wukong yang tak bersama mereka. Lalu sang Raja Kerbau meminta agar Biksu Tong bersedia membantunya untuk membujuk sang adik agar lain para siluman lebah yang telah kembali ke markasnya melapor kepada sang ratu mengenai kekuatan klan kerbau yang semakin melemah menjadi kesempatan emas untuk menyerang mereka sekaligus menghisap darah mereka untuk memperkuat pasukan dari siluman lebah. Mereka juga menjelaskan tentang rombongan Biksu Tong yang datang membawa api suci, benda yang diperebutkan oleh para dewa. Tentu momen ini tidak akan ia sia-siakan.
Ia pun segera memerintahkan pasukan agar bersiap melakukan serangan. Kembali ke tempat rombongan Biksu Tong, berita mengenai kedatangannya sudah terdengar di telinga adik siluman kerbau, membuatnya sangat senang untuk segera pergi menemui mereka. Kemunculannya lantas membuat semuanya sangat panik karena kelakuannya yang terkenal sangat barbar. Ternyata ia tak datang seorang diri. Diperkenalkanlah kepada Biksu Tong sosok siluman kerbau kecil yang ia katakan sebagai anaknya bersama Sun Wukong. Sontak hal ini membuat semuanya sangat terkejut dan tidak mempercayai hal tersebut. Terlihat si anak yang pemalu itu memiliki ekor kera yang meyakinkan kalau ia benar-benar anak dari Sun Wukong. Ini adik kerbau pun merasa sangat kecewa karena Wukong yang pergi begitu saja dan tak menepati janjinya. Walau sudah mendengar cerita itu, Patke masih saja tidak percaya karena menurutnya ada yang aneh dengan kisah yang ia ceritakan. Berbeda dengan Xiaoyi yang mendukung adik kerbau karena merasakan penderitaannya sebagai sesama wanita. Ia pun mengungkapkan penyesalannya telah mengagumi Wukong selama ini setelah mengetahui kelakuan bejatnya yang sudah mencapakan adik kerbau. Biksu Tong yang sebenarnya juga masih ragu mendekati anak tersebut dan mendapati bahwa ekor yang menempel itu ternyata ekor palsu. Ditambah lagi orang tua asli dari sang anak datang dan meminta agar anaknya segera dikembalikan. Kini semuanya pun sudah jelas bahwa memang Sun Wukong tak mungkin melakukan hal semacam itu. Setelah melihat rencananya gagal total, adik kerbau pun sontak menunjukkan sifat aslinya dan langsung emosi, mengamuk serta mengancam kalau ia tak dipertemukan dengan Wukong maka semuanya akan ia bunuh. Raja Kerbau pun lalu meminta maaf atas tindakan adiknya, harap dimaklumi karena perasaannya yang sangat dalam kepada Sun Wukong membuat temperamennya semakin buruk. Namun Bailang malah salfok dengan luka di bahu Raja Kerbau yang nampaknya bukan luka biasa. Raja Kerbau lalu menceritakan kalau ini adalah luka yang ia dapat dari pertempuran melawan siluman lebah beberapa waktu yang lalu. Di tengah percakapan mereka, para siluman lebah secara mengejutkan datang menyerang demi menghabisi seluruh bangsa kerbau. Peperangan pun pecah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ketika api suci diambil, kekuatan jahat akan semakin kuat. Hal inilah yang membuat para klan kerbau sangat kesulitan menghadapi mereka. Dalam pertempuran itu, Duoji sang Perdana Menteri lengah yang membuatnya terkena racun dari salah satu siluman lebah. Meski sedikit terlambat, Wucheng berhasil membantunya. Sedangkan saat Bailang disibukkan dengan puluhan musuh yang mengepungnya, memberikan peluang bagi siluman tersebut untuk menculik Xiaoyi yang ternyata menjadi sasaran mereka sedari awal. Bailang yang emosi mengeluarkan kekuatan roh naganya bermaksud untuk mengejar. Tetapi jumlah musuh yang terlalu banyak membuatnya tak bisa menyelamatkan Xiaoyi. Setelah pertarungan berakhir, Biksu Tong pun mendesak Raja Kerbau agar segera pergi ke markas siluman lebah demi menyelamatkan Xiaoyi. Menanggapi hal itu, siluman kerbau terlihat sangat pesimis karena ia sudah bertahun-tahun mencari sarang dari siluman lebah akan tetapi tak pernah menemukannya. Di tengah pembicaraan mereka, Duoji sang Perdana Menteri menyela dan mengatakan kalau lebah beracun itu sudah menghisap darahnya sehingga ia bisa melacak keberadaan mereka. Rombongan Biksu Tong dalam usahanya untuk menemukan tempat persembunyian dari Ratu Siluman Lebah demi menyelamatkan Xiaoyi. Mereka terus menyusuri jalan iblis hingga memasuki wilayah yang paling gelap di mana bahkan sinar matahari sama sekali tak bisa menembusnya. Sepanjang jalan dipenuhi dinding lebah yang sangat curam dengan hawa siluman yang semakin pekat. Untung saja mereka dibantu kemampuan spesial dari Perdana Menteri Siluman Kerbau, Douji, yaitu mantra pelacak darah yang dapat melacak keberadaan musuh menggunakan tetesan darahnya. Meskipun untuk menggunakan kemampuan tersebut, ia harus membiarkan darahnya dihisap oleh siluman lebah terlebih dahulu. Hal ini membuat tubuhnya menjadi sangat lemah. Bahkan dikatakan dengan luka tersebut, ia membutuhkan waktu bertahun-tahun agar bisa kembali pulih. Namun demi membalaskan dendam klan kerbau atas penyiksaan para siluman lebah yang telah berlangsung sangat lama, meyakinkannya kalau ia tak akan menyesal asalkan bisa menghancurkan mereka semua. Tak lama setelah melanjutkan perjalanan, terlihat pasukan siluman lebah yang memiliki jumlah jauh lebih banyak dari sebelumnya telah muncul seakan menyambut kedatangan mereka. Dengan sombong, Ratu Siluman Lebah mengatakan kalau tempat ini adalah wilayahnya, sehingga ia tak akan membiarkan siapapun bisa keluar hidup-hidup.
Tentu Raja Kerbau tak gentar sedikit pun, dengan lantang ia mengatakan kalau tak ada tempat yang tidak bisa ia masuki. Dan akhirnya bentrokan pun tak terelakkan. Pihak klan Kerbau terlihat jelas kalah dari segi jumlah, namun dengan semangat yang berapi-api, mereka tetap melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan. Sedangkan Biksu Tong meskipun terlihat mengendap-endap, sebenarnya ia telah menyiapkan sebuah rencana agar bisa memenangkan peperangan tersebut. Dan benar saja, ia pun segera merapalkan sebuah mantra yang membuat tubuhnya diselimuti cahaya keemasan yang menyilaukan. Biksu Tong menjelaskan bahwa selama proses berlangsung, ia membutuhkan waktu untuk berdiam diri sehingga membuatnya menjadi sasaran empuk. Ketiga muridnya, Pat Kai, Wu Qing, dan Bai Lang juga tak ketinggalan langsung merapat demi melindungi gurunya. Diperlihatkan klan Kerbau sangat kewalahan menghadapi para siluman lebah. Walau sebenarnya kekuatannya tak seberapa hebat, namun jumlah mereka yang ribuan seakan-akan tak ada habisnya. Ditambah lagi tempat pertempuran mereka ini sangatlah tidak menguntungkan bagi klan Kerbau. Karena untuk mencapai kekuatan maksimalnya, mereka membutuhkan energi alam yang hanya bisa didapatkan dari pohon dan rerumputan. Tanpa hal itu, kekuatan mereka menurun drastis, juga energi dan stamina mereka cepat sekali terkuras. Akan tetapi di tengah kesombongannya, Ratu Siluman Lebah pun sangat terkejut melihat satu persatu anak buahnya melemah, padahal seluruh kondisi ini harusnya menguntungkannya. Ia yang kebingungan, pandangannya langsung tertuju ke cahaya keemasan tempat Biksu Tong merapalkan mantranya. Terungkap bahwa mantra Biksu Tong ini memancarkan kekuatan yang menekan kekuatan roh jahat dan memperkuat energi kebajikan. Hal ini membuat Ratu Siluman sangat geram sehingga Biksu Tonglah yang menurutnya harus disingkirkan terlebih dahulu. Jelas tak semudah itu, karena Bai Lang yang telah menguasai kekuatan roh naga api dalam sekejap menyapu bersih setiap siluman lebah yang mendekat. Begitu pula Wu Qing dan Pat Kai. Namun kemudian Biksu Tong menyuruh Bai Lang untuk segera pergi sesuai dengan apa yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Kita pun lalu ditunjukkan kilasan balik yang memperlihatkan mereka berempat tengah berdiskusi sebelum berangkat mencari markas siluman lebah. Dalam rapat itu, Biksu Tong sudah memprediksi bahwa pertempuran pasti tidak akan bisa dihindarkan. Namun jangan terlalu terbawa suasana karena fokus mereka bukanlah memenangkan pertarungan, melainkan untuk menyelamatkan api suci. Ia kemudian menunjuk Bai Lang sebagai kunci dari keberhasilan misi ini karena menurutnya siluman lebah sangat lemah dengan kekuatan api. Sedangkan kita tahu bahwa Bai Lang telah mewarisi kekuatan roh naga milik Yuzong yang notabene-nya berkekuatan tipe api. Meskipun Bai Lang terlihat sempat kurang percaya diri, Biksu Tong pun lantas segera membakar semangatnya dengan mengingatkannya mengenai betapa berharganya Xiaoyi di mata Bai Lang. Melihat Bai Lang yang mengamuk memperlihatkan kekuatan roh naga api yang sangat powerful, sempat membuat sang ratu sangat terkejut. Karena selama ini ia tak pernah melihat ada makhluk yang bisa menggunakan dua teknik binatang sekaligus, layaknya Bai Lang dengan serigala putih dan juga roh naga apinya. Kepercayaan diri Ratu Siluman Lebah pun perlahan mulai luntur melihat Bai Lang yang dengan mudahnya menerobos pasukannya dan kondisi pertempuran yang semakin memojokkannya. Bai Lang dengan penciuman serigalanya yang tajam berusaha mengedus jejak Xiaoyi yang harusnya tak jauh dari tempat ini. Dan benar saja, ia berhasil menemukan sisik naga milik Xiaoyi sebagai petunjuk yang membimbingnya menuju tempat Xiaoyi disekap. Kita kembali ke medan perang. Klan Kerbau berhasil mendesak Ratu Siluman Lebah dan dalam sekejap bisa membalikan keadaan berkat Biksu Tong yang mensupport mereka dengan skill healingnya. Sayangnya ketika Raja Kerbau hendak membunuh Ratu Siluman Lebah, tanpa disangka-sangka Perdana Menteri Klan Kerbau Duoji berkhianat dengan menyerang Raja Siluman Kerbau. Semuanya pun dibuat sangat tercengang melihat perubahan sikapnya yang 180 derajat dari yang awalnya sangat loyal kepada Klan Kerbau. Duoji mengatakan bahwa sudah lama ia menunggu momen seperti ini karena sudah muak dengan kepemimpinan dari Raja Kerbau. Dari atas, Ratu Siluman Lebah terlihat sangat menikmati perdebatan dua siluman kerbau tersebut.
Di sisi lain, Bailang yang mengikuti indera penciumannya dan petunjuk sisi naga Xiaoyi semakin dekat dengan markas siluman lebah. Beberapa siluman lebah yang mencoba menghadangnya bisa ia singkirkan dengan sangat mudah. Di dalam, Xiaoyi memberikan sedikit perlawanannya dengan sisa tenaganya meskipun usahanya sia-sia. Kemudian ia pun jatuh pingsan karena telah kehabisan tenaga. Beruntung di saat itu juga Bailang datang dengan tepat waktu dan segera menyapu bersih sekumpulan siluman lebah yang menjaga tempat itu. Mendapati Xiaoyi dengan kondisi yang buruk, ia pun memutuskan untuk melarikan diri. Mengingat jumlah musuh yang sangat banyak, juga akan sangat sulit bertarung dan melindungi di saat yang bersamaan. Sementara itu, cekcok antara dua siluman kerbau terus berlanjut. Raja Kerbau masih belum bisa percaya melihat orang yang selama ini menjadi tangan kanannya berkhianat. Ia sempat mengira kalau Duoji pasti terkena efek racun dari siluman lebah. Namun Douji meyakinkannya kalau ini bukanlah karena racun siluman lebah, melainkan ia sudah muak dengan Raja Kerbau dan ia sudah sangat lama berencana untuk membunuh Raja Kerbau. Pembicaraan yang semakin memanas membuat mereka kembali bertarung. Walau Raja Kerbau sudah kelelahan karena telah kehabisan banyak tenaga, ia masih bisa menangkap senjata Duoji dan membantingnya ke tanah. Sayangnya pertarungan tersebut membuat Raja Kerbau menjadi lengah, yang kemudian dimanfaatkan Ratu Siluman Lebah untuk menyerangnya dari belakang, lalu menanamkan telurnya ke tubuh Raja Kerbau agar mereka bisa bersatu. Sang Raja Kerbau yang sudah tidak berdaya masih mengungkapkan kekecewaannya kepada Duoji yang sama sekali tak disangka mengkhianati bangsanya sendiri dan malah memihak kepada musuh bebuyutan. Akan tetapi Duoji nampak tak menyesal sedikit pun. Ia justru merasa bahagia karena dendamnya selama ini bisa terbalaskan. Namun tak lama setelah ia tertawa puas, dengan segera sekumpulan siluman lebah menyerbunya untuk menghisap darahnya. Memang sepertinya berkhianat adalah jalan ninja dari para siluman lebah ya. Sayangnya Ratu Siluman Lebah masih jauh dari kemenangannya. Seketika itu juga Raja Siluman Kerbau bangkit dengan lantang mengatakan bahwa ia tidak akan mati semudah itu. Hal ini membuatnya sangat terkejut karena seharusnya efek dari racunnya membuat Raja Kerbau tak bisa bergerak. Ia baru ingat beberapa waktu yang lalu ketika baru menangkap Xiaoyi, ia sempat menerima serangan darinya. Ternyata serangan tersebut meskipun tak memberikan luka fisik, namun lambat laun mampu menetralkan racunnya. Raja Kerbau yang kini bisa bergerak leluasa tak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia pun segera melampiaskan seluruh emosinya untuk membunuh Ratu Siluman Lebah. Setelah menyaksikan kekalahan dari ratunya, para pasukan lebah pun bergegas segera melarikan diri dari medan perang. Ketika semuanya merasa kalau sudah menang karena bosnya telah dikalahkan, Biksu Tong memiliki pemikiran yang lain. Ia pun segera memperingatkan murid-muridnya agar mempersiapkan diri untuk menghadapi hal yang jauh lebih mengerikan. Dan benar saja, terlihat perubahan fisik maupun sikap dari Raja Kerbau yang diselimuti aura kegelapan yang sangat pekat. Lalu Biksu Tong kembali menjelaskan bahwa karena tekanan ini membuat Raja Kerbau dirasuki kekuatan kegelapan yang akan mengubahnya menjadi roh jahat. Ia lantas segera merapalkan mantranya mencoba menghentikan keadaan yang semakin memburuk. Ditunjukkan konflik di dalam dirinya yang memperlihatkan jiwa sang adik kerbau seakan-akan ditelan oleh kekuatan kegelapan yang mencoba mengambil alih tubuhnya. Biksu Tong lalu menjelaskan bahwa pemicu dari meledaknya kekuatan roh jahat pasti adalah luka di lengan Raja Kerbau hasil pertarungannya dulu dengan Ratu Siluman Lebah. Selama ini ia memang mengamati luka tersebut yang semakin memancarkan aura yang mengerikan. Hal ini diperburuk dengan meluasnya aura kegelapan tersebut yang mempengaruhi para siluman kerbau lain di sekitarnya, mengakibatkan mereka juga jatuh dalam kebencian. Kemudian Biksu Tong menjelaskan rencananya untuk menghentikan Raja Kerbau dengan menyadarkan jiwanya sebelum ia berubah sepenuhnya menjadi siluman jahat. Lantas ia segera memerintahkan Patke dan Wucheng untuk mengatasi para pasukan kerbau yang terdampak. Sementara ia sendiri akan merapalkan mantra penyucian kegelapan demi menyadarkan sang Raja Kerbau. Dalam sekejap, Biksu Tong pun langsung memulai ritualnya dengan menciptakan penghalang cahaya suci di sekitar siluman kerbau untuk menekan kekuatannya. Mulailah ia membaca bait demi bait mantranya. Di saat yang bersamaan, kita disajikan kilasan balik siluman kerbau yang memperlihatkan adik kerbau kecil sedang menangis, meratapi nasibnya yang selalu sendirian dan dijauhi oleh orang-orang sekitarnya. Hal ini karena ia terlahir memiliki kekuatan dahsyat yang tidak bisa ia kendalikan, mengubahnya menjadi monster sehingga selalu menghancurkan apapun di sekitarnya. Kemudian ia didatangi oleh jiwa Raja Kerbau yang mencoba menenangkannya. Jiwa itu mengatakan agar jangan takut karena itu bukanlah kekuatan yang mengerikan, hanya saja ia belum bisa mengendalikannya.
Saat itu juga mereka pun bersatu untuk berbagi kebahagiaan bersama sampai adik kerbau bisa bertemu dengan seseorang yang bisa menerimanya. Sementara itu, Biksu Tong masih berupaya keras untuk mengembalikan kesadaran dari sang Raja Kerbau. Ia mengingatkan bahwa dirinya adalah teman yang akan menolongnya dan menyarankan agar jangan mau kekuatan kegelapan tersebut menguasai dirinya. Namun sayangnya penghalang yang dibuat Biksu Tong tak cukup kuat untuk menahan amukan dari sang Raja Kerbau yang semakin menggila. Dengan mudah ia pun dapat menjebol pertahanan tersebut dan langsung berniat menyerang Biksu Tong. Sadar bahwa mantra penyucian jiwanya tak lagi bisa menyadarkan jiwa siluman kerbau, Biksu Tong pun tak ada pilihan lain selain menggunakan jalan kekerasan meskipun terlihat kejam. Namun nampaknya Biksu Tong pun juga bukan tandingan karena kekuatan Raja Kerbau yang semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Ia pun terus mendesak Biksu Tong sembari meneriakkan keinginannya untuk memakan daging segar. Biksu Tong yang sudah terpojok melihat titik kelemahan siluman kerbau tersebut, ia pun segera melancarkan serangan terkuatnya. Sayangnya serangan itu juga masih tak memberikan serangan yang berarti. Ia pun semakin cemas melihat kondisi siluman kerbau yang semakin buruk. Mengingat jika ia berubah sepenuhnya maka akan menjadi bencana bagi bangsa kerbau. Di tengah kepanikannya, Bailang yang telah kembali segera membantu gurunya dengan melilit siluman kerbau menggunakan kekuatan naga apinya. Tak menyia-nyiakan kesempatan ini, Biksu Tong pun segera melepaskan serangannya sekali lagi. Singkatnya, bala bantuan pun kembali datang. Kali ini, Aoshe dengan kekuatan barunya membantu Bailang untuk menahan amukan dari sang Raja Kerbau. Sementara Biksu Tong yang kembali bangkit segera mengumpulkan sisa kekuatannya demi menyadarkan sang Raja Kerbau. Diperlihatkan jauh di dalam diri siluman kerbau, terdapat jiwa adik kerbau yang hampir ditelan oleh aura kegelapan. Ia kemudian meminta maaf kepada Biksu Tong dan yang lainnya karena sudah tidak bisa kembali lagi. Karena selama ini ia berpikir bahwa Sun Wukonglah orang yang selalu ia tunggu-tunggu. Namun setelah mengetahui kematiannya, kini harapan tersebutlah sirna dan tak ada lagi gunanya ia tetap hidup. Ia telah putus asa dan merasa hidupnya sangat hampa karena selama ini hanya menyakiti orang-orang di sekitarnya. Sementara itu di luar, Wuqing dan Patke benar-benar sudah kelelahan menghadapi para siluman kerbau yang seakan tak ada habisnya. Begitu pula Aoshe dan Bailang yang juga sudah mencapai batasnya karena kekuatan Raja Kerbau yang semakin menggila. Sampai akhirnya Biksu Tong pun mengatakan kepada Raja Kerbau kalau sebelumnya ia telah berbohong mengenai kematian Sun Wukong. Wukong sebenarnya masih hidup dan sengaja bersembunyi dari klan kerbau. Singkat cerita, setelah mendengar hal itu, jiwa adik kerbau pun memberontak karena ia masih ingin hidup untuk memastikan ucapan tersebut. Sekuat tenaga, ia pun melawan aura kegelapan yang berusaha menariknya. Sedangkan Biksu Tong yang sudah kehabisan tenaga terlempar, yang membuatnya berpikir apa semua ini sudah berakhir dan mustahil menghentikan sang Raja Kerbau. Namun kali ini kita dibuat benar-benar terkejut dengan kemunculan Sun Wukong yang mencoba meraih tangan jiwa adik kerbau. Dan singkat cerita, ia dapat meraih tangan Sun Wukong. Dengan kekuatan harapan tersebut, kini ia pun berhasil melawan kekuatan gelap yang mencoba menguasai dirinya dan kembali bangkit menjadi adik kerbau. Perlahan, para pasukan kerbau yang sebelumnya terdampak aura jahat berangsur-angsur juga kembali tersadar. Meskipun semuanya terlihat bingung karena sang Raja Kerbau yang berubah wujud menjadi adiknya. Dari sini pun terungkap bahwa sebenarnya Raja Kerbau dan adik kerbau selama ini adalah satu orang yang sama. Sedari awal, jiwa Raja Kerbau telah merasuki tubuh adik kerbau yang selalu kesepian. Setelah itu, Biksu Tong mengajak semuanya untuk kembali, karena kali ini pertempuran benar-benar sudah berakhir menjadi kemenangan dari klan kerbau. Sin kemudian beralih memperlihatkan Xiaoyi yang nampak kebingungan karena dirinya yang harusnya berada di sarang lebah, tiba-tiba terbangun di sebuah kamar. Bailang yang datang menanyakan kabarnya dan menjelaskan kalau klan kerbau sudah memenangkan perang dengan mengalahkan ratu siluman lebah sehingga kini tak ada lagi yang perlu dicemaskan. Sementara itu, Biksu Tong pergi menemui adik kerbau untuk memberikannya obat demi menyembuhkan luka-lukanya. Namun si adik kerbau malah mendesak Biksu Tong dengan menanyakan apakah ucapannya mengenai Sun Wukong yang masih hidup adalah benar. Biksu Tong lalu mengatakan kalau Sun Wukong memang masih hidup. Ia lantas menyuruh adik kerbau untuk menemuinya nanti malam di gerbang barat. Singkat cerita, malamnya adik kerbau langsung bergegas pergi ke tempat yang sudah dijanjikan. Dan benar saja, terlihat di bawah sebuah pohon Wukong berdiri tengah menunggunya. Adik kerbau lalu mengungkapkan kerinduannya, lalu juga mempertanyakan mengapa waktu itu Wukong langsung pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Wukong beralasan bahwa dulu ia harus segera menuntaskan misinya untuk mengambil kitab suci. Sekarang pun masih sama, karena ia sedang mengemban tugas untuk mengembalikan kitab suci ke tempat asalnya.
Ia lalu menjelaskan bahwa semua kekacauan yang terjadi, kekuatan jahat yang merajalela, termasuk apa yang telah menimpa klan kerbau adalah dampak dari api suci. Benda tersebut haruslah segera dikembalikan agar dunia kembali damai seperti semula. Akan tetapi adik kerbau merasa kalau penantiannya selama 16 tahun ini sudah sangat lama. Ia pun meminta agar dirinya diajak saja dalam perjalanan tersebut. Tentu Wukong menolak permintaannya dengan alasan bangsa kerbau kini sangat membutuhkan sosok pemimpin untuk membangun kembali semua pasca rentetan bencana yang telah terjadi. Ia lantas menyuruh adik kerbau untuk sabar menunggunya dan berjanji setelah tugas selesai ia akan datang menemuinya. Dan ternyata setelah adik kerbau pergi, terungkap bahwa tadi itu bukan Wukong yang asli, melainkan Wuqing yang menyamar atas perintah dari Biksu Tong. Meskipun terlihat kejam karena telah menipunya, hal ini perlu dilakukan agar adik kerbau tetap memiliki harapan yang menjadi alasan ia harus menjalani kehidupannya. Sementara itu di Istana Langit, terlihat Dewa Sangsin tengah berdiskusi dengan Erlang yang membahas mengenai Dewa Rulai yang gagal ditangkap dan Raja Langit Gerbang Timur yang berkhianat. Namun di tengah obrolan mereka, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara lonceng langit yang berbunyi sebanyak 12 kali. Hal ini merupakan sesuatu yang buruk karena menjadi pertanda kelahiran dari siluman yang sangat kuat. Dan benar saja, kini Sun Wukong telah berhasil mendapatkan kehidupannya kembali.